Kalau sekarang Masih sama, Pak. masih Hanya sama. satu materi juga. Iya. Oke, sebentar. Sekarang juga masih sama. Masih kelihatan nggak full screen. Menjawab aku Gimana gimana? Nggak dengar? izin menjawab. Jadi dua layar Pak, yang slide selanjutnya gitu. Nggih, nggih. Apa itu di yang pengaturan tampilan itu diklik terus double ya bawahnya Pak. Nah, sekarang oke. Sudah? Sudah sekarang? Sampun Pak, Oh, sampun. nggih. Nggih, baik. Saya mulai. Jadi, kalau kemarin sebelum UTS dengan Pak Salahuddin kita berdiskusi tentang geomorfologi, mulai setelah UTS ini kita banyak berdiskusi tentang penginderaan jauh. Nah, nanti materinya ada beberapa hal seperti di sini. Saya percepat saja. Nah, penginderaan jauh itu apa? Kemudian komponen penginderaan jauh, selanjutnya teknik penginderaan jauh dan manfaatnya penginderaan jauh itu apa, terutama di bidang geologi. Nanti kita pelajari. Yang pertama tentang penginderaan jauh itu adalah pengukuran atau akuisisi data yang intinya itu tidak melakukan kontak fisik terhadap daerah atau objek yang kita pelajari. Namun demikian, harus ada media untuk mempelajarinya, sehingga medianya itu bisa berupa misalnya foto udara atau bisa citra satelit. Jadi intinya kita mau mempelajari suatu area, misalnya nanti kalian akan melakukan pemetaan geologi di suatu area, kita memanfaatkan foto udara atau memanfaatkan citra yang lain untuk melakukan penelitian tanpa harus datang dulu ke lokasi tempat kita penelitian. Itu namanya pemetaan dengan menggunakan penginderaan jauh. Nah, misalnya sekarang saya dengan siapa ya? Misalnya di sini saya ada 64. Misalnya saya melihat Aisyah Dewi. Nah, saya melihat Aisyah, terus saya menyampaikan, oh Aisyah itu perempuan. Kemudian memakai baju, misalnya ya, memakai baju kotak-kotak, memakai celana warna biru. Saya langsung melihat Aisyah seperti itu, dan saya langsung menginterpretasinya. Hasilnya seperti tadi, pakai baju kotak-kotak, pakai celana biru, pakai sepatu warna putih misalnya. Apakah itu disebut pemetaan menggunakan penginderaan jauh? Ya atau tidak? Izin menjawab, Pak. Silakan, Sebelumnya Aman. perkenalkan saya sama Pak Rezi. Menurut Ya. saya itu bukan termasuk penginderaan jauh karena itu melakukan kayak melihat secara fisik kontak dengan objek tersebut gitu. Kalau semisal melihat dari foto dari Aisyah Dewi baru termasuk penginderaan jauh seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Saman. Jadi betul ya, kalau saya langsung melihat orangnya, kemudian saya melakukan interpretasi, itu bukan merupakan eh, pemanfaatan penginderaan jauh untuk pemetaan. Jadi harus ada medianya. Misalnya tadi disebutkan, saya mau seseorang motret Aisyah dulu, kemudian hasil fotonya itu saya lihat, saya interpretasi, nah baru itu pemetaan menggunakan penginderaan jauh. Oke, selanjutnya. Nah, nanti kita bahas detail satu persatu tentang komponen penginderaan jauh atau bisa juga atau sering juga disebut sistem penginderaan jauh. Ada sumber tenaga, eh, kemudian ada eh,
atmosfer, kemudian interaksi antara tenaga dan objek, sensor, wahana, perolehan data, penggunaan data. Kita di sini sebagai pengguna data. Nah, namun sebelum siap ke pengguna data, mestinya ada proses-proses sebelumnya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Selanjutnya adalah teknik penginderaan jauh. Nah, intinya di sini kita bisa menggunakan misalnya radio sebenarnya untuk menangkap objek yang ada di permukaan bumi itu menggunakan gelombang elektromagnetik yang ada. Saya yakin teman-teman kalian sudah pernah mempelajari itu waktu SMA. Nah, namun demikian, sensor yang menerima gelombang elektromagnetik itu macam-macam. Contohnya, seperti mata kita, itu menangkap gelombang elektromagnetik yang disebut sinar tampak atau cahaya tampak yang red, green, blue, merah, hijau, biru. Demikian juga misalnya kamera HP Anda, itu juga sama seperti mata kita menangkap gelombang elektromagnetik dengan panjang tertentu yang disebut sinar tampak. Namun demikian ada data yang lain yang bisa ditangkap, misalnya nanti kita menggunakan data inframerah dan di dalamnya misalnya inframerah termal yang itu nanti bisa digunakan untuk mendeteksi suhu permukaan misalnya atau mendeteksi manifestasi panas bumi. Nah itu nanti bisa salah satu aplikasi, beberapa aplikasi yang bisa dilakukan. Tentunya sebenarnya pengguna penginderaan jauh itu banyak, tidak hanya geologi, namun nanti kita khususnya berdiskusi tentang aplikasi penginderaan jauh untuk geologi. Yang lebih spesifik lagi untuk kalian, nanti kalian dapat memanfaatkan data penginderaan jauh itu untuk melakukan pemetaan geologi. Membuat peta geomorfologi misalnya, membuat peta geologi tentatif. Kalau data belum dilakukan verifikasi atau cek lapangan itu namanya masih menggunakan kata tentatif. Misalnya peta geologi yang didapat dari penginderaan jauh itu namanya peta geologi tentatif, peta geomorfologi tentatif, dan juga nanti Anda harus bisa melakukan pemetaan struktur geologi. Nah, lanjut. Tadi penginderaan jauh itu sudah disampaikan sebelumnya, yaitu ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek yang diperoleh dengan suatu alat. Jadi harus ada alatnya dulu. Harus ada alatnya dulu dan tidak boleh berhubungan langsung dan atau tanpa berhubungan langsung dengan objek yang kita kaji. Itu penginderaan jauh. Jadi ada kata kuncinya adalah memperoleh informasi tentang suatu objek menggunakan alat dan tanpa kontak langsung. Itu penginderaan jauh. Nah, di sini tadi yang disebut sumber tenaga, sistem penginderaan jauh. Ya, di sini sistem penginderaan jauh itu terbagi menjadi beberapa hal. Kalau di sini lebih yang paling sederhana itu ada sumber tenaga. Ini sumber tenaga. Kemudian ada atmosfer. Atmosfer itu terletak di antara sumber tenaga dan objek. Kemudian sensor. Sensor itu yang menangkap pantulan dari objek. Kemudian ada objek itu sendiri. Dan kemudian ada pengguna. Jadi nanti apa manfaat masing-masing kita pelajari. Yang pertama sumber tenaga. Nah, di sini sumber tenaga itu ada dua. Yang pertama adalah sumber tenaga alamiah, yaitu matahari. Misalnya Anda menggunakan kamera HP, tanpa adanya matahari, maka hasilnya tidak akan bagus, gelap. Makanya perlu sumber tenaga. Nah, kalau HP malam hari butuh sumber tenaganya bisa dari buatan dengan lampu blitz. Nah, itu sumber tenaga yang alamiah, matahari. Dan nanti
penginderaan jauh yang menggunakan tenaga matahari sebagai sumber tenaga itu disebut penginderaan jauh pasif. Nah, kalau tenaga buatan, menggunakan tenaga buatan, itu namanya aktif. Nanti kita lihat. Nah, tenaga yang diperlukan berupa gelombang elektromagnetik. Tadi semua gelombang elektromagnetik kan banyak. Nah, tapi nanti akan ditangkap oleh sensor itu sesuai yang dibutuhkan. Tidak semua gelombang elektromagnetik itu ditangkap oleh sensor. Fungsinya sensor itu adalah menyinari objek dan nanti dipantulkan ke sensor. Tenaga yang diterima oleh sensor dapat berupa pantulan atau pancaran. Nanti apa itu pantulan, apa itu pancaran kita bisa lihat. Sebentar. Ini itu. Nah, terus faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga. Jadi mana? Nah, ini. Maaf, masih sering jalan sendiri slide-nya. Jadi dari sinar matahari itu ada 3% yang diserap oleh ozon. Ada 25% yang dipantulkan oleh awan. Ada 19% yang diserap oleh debu dan gas. Kemudian ada 8% yang dipantulkan oleh bumi. Dan 45% yang diserap oleh bumi. Jadi dari total 100% itu hanya sedikit yang dipantulkan. Jadi kalau kita melihat di slide sebelumnya, fungsi sensor itu adalah untuk menangkap gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek. Maksudnya adalah objek yang ada di permukaan bumi. Nah, kalau melihat angka-angka di sini berarti yang ditangkap oleh sensor itu yang berapa persen? Berapa? 8%, Pak. 8% saja dari 100% lah taruhlah. Sebagian besar diserap oleh bumi dan sebagian lagi dipantulkan lagi oleh awan. Jika ada awan. Namun kalau itu bersih tanpa awan itu bagus. Namun demikian kondisi di Indonesia ya yang terletak di Khatulistiwa, di dekat Khatulistiwa dan di garis Khatulistiwa itu sangat jarang terjadi di suatu area itu benar-benar bebas dari awan, sehingga biasanya pasti suatu citra, terutama citra satelit ya, kalau foto udara bisa terbang di bawah awan, tapi kalau citra satelit itu pasti ada awannya. Nah, faktor lain yang mempengaruhi jumlah tenaga matahari yang sampai ke permukaan bumi itu adalah misalnya waktu. Waktu di sini apakah sore, pagi, siang, sore atau malam itu sangat berpengaruh. Kemudian lokasi juga sangat berpengaruh karena kita ada di matahari ya, di dekat Khatulistiwa mestinya itu paling banyak. Kemudian yang sangat pengaruh itu adalah kondisi cuaca. Karena hambatan yang berupa cuaca, terutama awan itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian setelah sumber tenaga yang pertama yaitu matahari itu adalah atmosfer. Atmosfer itu terletak di antara sumber tenaga dengan objek. Fungsinya apa? Untuk meneruskan cahaya atau yang di sini kita sebut tadi gelombang elektromagnetik untuk sampai ke objek dan kemudian memantul kembali. Nah, atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang yang sampai ke permukaan bumi. Jadi tidak semua gelombang yang ada, semua gelombang elektromagnetik itu sampai ke bumi. Sehingga disebutkan di poin ketiga ini, bagian spektrum elektromagnetik yang mampu mencapai permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Jadi nanti tolong dicek yang disebut jendela atmosfer itu panjang gelombangnya dari berapa sampai berapa.
Ya, nanti gelombang itu bisa dihamburkan, bisa diserap, dan bisa dipantulkan. Nah, selanjutnya seperti ini. Ya, ini. Jadi dari atmosfer itu ada yang terpencar, ada yang terpantul, ada yang terserap. Kemudian kalau di dalam air itu ada yang terpantul, terpantul pun ada yang spekular, ada yang difus, kemudian ada yang terserap, ada yang tertransmisikan. Ada penginderaan, ada sensor yang tidak dapat melihat. Jadi biasanya, karena kalau air ini sebagian besar itu terserap, jarang yang terpantul, maka sebagian besar citra itu kalau airnya itu jernih, tidak ada pengotornya, itu biasanya berwarna hitam. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk aplikasi kita. Jadi nanti kalau Anda menggunakan citra satelit yang multi band, multi saluran, itu kita bisa melihat banyak atau sedikitnya sedimen yang ada di situ. Nah, kalau sedimen, kalau ada sedimen di dalam air, berarti airnya sudah ada pengotornya. Nah, itu bisa terlihat. Tapi kalau sama sekali tidak ada pengotornya, air itu biasanya akan berwarna hitam. Nah, sensor itu untuk merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek tadi. Nah, sensor itu ada yang fotografik, ada yang elektronik. Sekarang jarang orang menggunakan sensor yang fotografik. Itu zaman dulu, tahun 80-an atau sebelum 90-an. Untuk saat ini, semua atau sebagian besar itu sudah menggunakan kamera digital atau menggunakan sensor elektronik. Pada prinsipnya sama, hanya saja penerimanya, kalau yang zaman dulu yang menjadi sensornya itu adalah film, jadi zaman dulu kan ada film, kamera itu beli film kayak film, kemudian harus dicuci dan lain sebagainya. Kalau sekarang berupa digital. Namun pada prinsipnya sama, yang saya maksud adalah dia juga akan menerima sensor sesuai yang diinginkan. Kita inginkan. Kalau sensor yang diinginkan atau yang bisa itu menerima gelombang tampak seperti HP Anda, ya berarti, atau kamera yang biasa, kamera pocket misalnya, berarti itu yang fotografik maupun yang elektronik juga sama. Kemudian ada sensor aktif dan pasif, ini terkait tadi. Kalau aktif itu berarti dia mempunyai sumber tenaga sendiri. Nanti kita bisa bahas, itu misalnya adalah radar. Kemudian sensor yang pasif itu jika sumber tenaganya adalah matahari. Nah, targetnya di sini, tentunya adalah semua objek yang ada di permukaan bumi. Namun demikian, kita tidak akan melakukan pemetaan untuk vegetasi misalnya, atau pemetaan untuk penggunaan lahan, tapi yang ada di bawahnya, sehingga nanti untuk kegunaan geologi ada proses-proses khusus yang perlu kita pelajari. Nah, untuk kuliah penginderaan jauh ini, Anda nanti sudah intinya Anda sudah menggunakan data penginderaan jauh yang sudah siap untuk diinterpretasi. Jadi belum atau tidak melakukan image processing atau memproses citra supaya siap untuk diinterpretasi. Anda tidak melakukan itu, Anda hanya melakukan atau hanya belajar untuk melakukan interpretasi untuk data yang sudah siap. Nanti disiapkan oleh asisten. Nanti kalau Anda ingin memperdalam hal tersebut untuk analisis citra maupun image processing, memproses citra, itu ada kuliah yang lain namanya pengolahan citra digital. Nah, di situ nanti kita belajar lebih
banyak untuk bagaimana membuat citra itu siap atau kita olah sedemikian rupa sehingga bisa lebih menampakkan fenomena atau penampakan geologi yang kita inginkan. Nah, pengguna tentu kita ya, jadi nggak perlu banyak kita diskusikan. Tadi ini jadi Anda harus paham bagaimana sistem penginderaan jauh itu ada. Nah, ini yang kalau tadi sebelumnya saya buat sebagai ilustrasi gambar, ini saya buat lebih detail lagi. Jadi kalau tenaga tadi ada yang sistemnya pasif, ada yang sistemnya aktif. Kalau pasif itu menggunakan tenaga matahari, kalau aktif itu dia menggunakan tenaga sendiri, misalnya radar nanti. Objek semua, kemudian untuk objek semua yang ada di permukaan bumi. Namun demikian kita tidak mempelajari hal-hal yang tidak terkait dengan geologi. Jadi nanti kalian khususnya diminta untuk dapat memanfaatkan penginderaan jauh untuk melakukan pemetaan geologi. Baik itu untuk membuat satuan batuan, memisahkan satuan batuan atau struktur geologi. Sensor itu adalah alat untuk menerima pancaran atau pantulan. Nah, contoh sensor yang paling gampang itu adalah kamera. Kemudian kalau detektor itu adalah perekamnya. Detektor yang sekarang itu biasanya digital. Detektor itu ada di dalam kamera. Wahana itu adalah alat yang membawa sensor. Nah, untuk saat ini wahananya pembawa itu bisa menggunakan pesawat, bisa dari satelit, bisa balon maupun pesawat yang lebih sering digunakan sekarang adalah pesawat tanpa awak atau drone. Pengguna bisa perorangan atau bisa berkelompok. Nah, contohnya seperti ini adalah citra. Jadi Anda mungkin akan masih bingung, apa sih bedanya citra dengan foto udara? Apakah foto udara itu termasuk citra atau citra itu termasuk foto udara? Nah, kalau kita menyebut citra itu adalah semua data penginderaan jauh, baik itu foto udara, baik itu citra satelit maupun citra lidar. Nah, foto udara termasuk citra, tapi citra belum tentu foto udara. Jadi kalau Anda menyebut citra itu semuanya, dan sebaiknya kalau memang foto udara, Anda sebutkan saja foto udara. Citra satelit, sebutkan saja citra satelit. Namun, citra satelit itu ada banyak juga. Misalnya Anda citra Landsat, ada citra radar, atau Google Earth. Google Earth itu sebenarnya bukan nama citra, tapi itu nama wadahnya saja. Citra yang ada di dalamnya itu quickboard, nanti kita lihat. Nah, semuanya saat ini dan yang nanti Anda pelajari itu terutama yang citra satelit ya, itu semuanya sudah digital. Nanti kita akan pelajari lebih banyak citra digital itu kalau kalian menggunakan atau mengambil kuliah pengolahan citra digital. Terus, nah ini contohnya. Saya yakin teman-teman semuanya sudah pernah melihat Google Earth. Nah, Google Earth itu bukan nama citra. Nama citra yang ada di dalamnya itu salah satunya adalah Ikonos. Misalnya, seperti ini. Nah, kenapa bisa jelas? Karena, atau sebelumnya gini, citra digital itu basisnya adalah pixel. Ya, pixel itu apa? Kalau kalian motret, misalnya pakai kamera pocket atau kamera dari HP, kemudian di zoom maksimal, nanti akan muncul kotak-kotak. Nah, satu kotak itulah namanya satu pixel. Nah, orang sering menyebut nanti, nah ini yang contoh yang lain dulu, ini contohnya yang 0,6 meter. Ini yang 0, meter, misalnya quickboard 0,6 meter, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah satu kotak pixel tadi, yang kalau Anda zoom akan muncul kotak-kotak tadi, satu kotak pixel itu ukurannya 60 cm.
Nah, orang sering menyebut itu sebagai resolusi spasial. Jadi misalnya QuickBird seperti ini, Iconos misalnya seperti ini. Iconosnya resolusi spasialnya berapa? 1 meter misalnya. Berarti ukuran piksel yang tadi itu adalah 1 meter. Ini 0,6 meter. Oke. Kemudian Anda nanti akan belajar menggunakan fotogram atau orang sering menyebut fotogrametri seperti foto yang ada di sebelah kanan. Nah, dua hal yang tampak di depan ini semuanya adalah foto. Kira-kira menurut kalian apa bedanya? Apa bedanya? Apa beda foto kiri dan foto sebelah kanan? Silahkan. Apa beda yang kiri dan yang kanan? Saya Maaf kasih Pak, waktu. coba Ya, menjawab. Mungkin kalau yang foto itu ada berbagai warna, kalau yang fotogram itu cuma warna hitam putih gitu Pak. oke, betul. Yang kiri berwarna, yang kanan hitam putih. Ada lagi? Yang lain? Izin menjawab Pak. Ya. Nama saya Andreas Rama. Mungkin perbedaannya spektrum cahaya yang ditangkap Pak. Ya, kalau spektrum cahaya yang ditangkap sama seperti yang jawaban pertama tadi. Yang satu Oke. hitam putih, yang satu berwarna. Ada yang lain? Kira-kira? Ya. Oke, yang satu foto permukaan, yang sebelah kanan foto udara karena menggunakan wahana yang dari menggunakan pesawat misalnya. Oke, betul. Ada yang lain? Silakan, masih ada lagi. Perkenalkan Pak, nama saya Mas Ali Rahman. Izin mencoba untuk menjawab Pak. Silakan, silakan. Kalau yang foto di kiri itu tuh hasilnya kayak lingkupnya lebih kecil Pak. Kalau yang fotogram lebih luas. Oke, betul. Secara cakupan, luasan. Yang sebelah kanan lebih luas. Betul, betul sekali. Ada yang lain? Masih ada lagi? Dari sisi ke apa ya? Nah, dulu lihat dulu. Kira-kira ada yang lain nggak? Silahkan. Apa yang bisa? Yang cewek tadi dari tadi belum ada yang jawab nih. Sedang berbicara satu kita berbicara terkait gaya dengar atau attraction by the earth. Ini ada yang suara bocor punya siapa ya? Oke, ada yang mau bisa menjawab? Pak, saya ingin menjawab lagi Pak. Oke, silakan. Kalau foto yang di kiri itu objeknya itu kayak mungkin nggak terlalu menentu Pak. Kayak misalkan dari posisi tubuhnya kan bisa bergerak Pak. Misalkan di fotonya 2 kali gitu Pak. Nah kalau yang di kiri itu posisinya misalnya kan itu kan yang baju ungu gitu kan posisinya kayak gitu Pak. Mungkin di foto selanjutnya nanti dia bisa aja posisinya jadi tegap Pak. Tapi kalau misalkan yang di kanan yang fotogram itu kalau di foto 2 kali di tempat yang sama dan di waktu yang sama mungkin aja hasilnya objeknya bakal sama Pak. Baik, oke, baik, makasih Mas. Jadi apa yang kita lihat yang akan Anda gunakan untuk mempelajari atau melakukan pemetaan geologi itu pasti adalah foto yang akan ada di sebelah kanan.
bukan yang di sebelah kiri. Kalau dari ukuran piksel, ya dari ukuran piksel, itu foto sebelah kiri pasti lebih bagus daripada foto yang sebelah kanan. Kenapa? Semakin dekat kamera dengan objek, pasti ukuran pikselnya akan semakin bagus. Gambarnya akan semakin jelas. Ya kan? Anda bisa melihat jarak pemotret antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu pasti lebih dekat yang sebelah kiri. Namun, semakin dekat kamera dengan objek, efeknya adalah area yang difoto, area yang ada di foto, itu luasannya semakin sempit. Kalau kita melihat foto yang ada di sebelah kanan, luas dia itu cakupannya lebih luas. Karena jaraknya semakin jauh dari objek. Nah, itu salah satu positif dan negatifnya. Kemudian foto di sebelah kiri itu tidak dilengkapi tanda-tanda atau informasi tepi yang nanti akan sangat dibutuhkan saat Anda melakukan interpretasi maupun melakukan analisis dengan menggunakan foto udara. Karena dengan informasi tepi, misalnya apa itu namanya, jam pengambilannya kapan, kemudian tinggi terbangnya berapa, fokus kamera, fokus lensa kamera itu berapa, itu nanti Anda dapat melakukan perhitungan misalnya jarak, suatu jarak dari A sampai B misalnya di dalam foto, atau tinggi gedung atau tinggi gunung yang tinggi objek yang ada di situ, itu bisa Anda lihat, bisa Anda cari, dan hal-hal tersebut tidak bisa Anda lakukan di foto sebelah kiri, sehingga yang disebutnya foto, bias disebut foto itu yang sebelah kiri, yang di sebelah kanan itu adalah fotogram karena menggunakan kamera fotogrametrik, kamera khusus yang digunakan untuk membuat foto udara. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemarin mungkin sudah praktikum belum? Online. Halo? Kalian sudah praktikum 1 kali ya kalau nggak salah? Atau sudah 2 kali? Sudah Pak, online. 1 kali, Pak. 1 kali ya, baik. Nah, nanti Anda menggunakan foto udara, dan di dalam praktikum nanti Anda akan menggunakan 2 foto udara yang berjejeran. Kenapa berjejeran? Supaya nanti foto udara itu overlap atau bertampalan. Nah, karena di daerah yang bertampalan seperti ini ya, misalnya ini foto yang sebelah kiri di sini, ini foto yang di sebelah kanan di sini, hanya yang di daerah yang bertampalan itu kalian bisa melakukan interpretasinya. Ini misalnya kalau dari samping yang bertampalan itu di sini. Nanti tampalannya itu biasanya sampai 60%. Nah, nanti dicek di waktu praktikum, nanti Anda akan semakin paham. Nah, wahananya, pembawanya ya, yang sekarang sering digunakan mestinya drone. Nanti Anda akan, di akhir, Anda akan dijelaskan tentang metode yang sering digunakan saat ini, namanya structure from motion. Bagaimana Anda nanti bisa menghitung dip dan strike suatu batuan itu dengan foto udara, dan juga bisa membuat kenampakan 3D dari suatu tebing, dari suatu bukit, dan lain sebagainya. Nah, wahana terkait seperti ini, misalnya ini helikopter, kemudian ini pesawat terbang, yang terbangnya rendah atau sedang, ini rendah, ini sedang, ini tinggi, dan ini yang sangat tinggi. Tentunya semakin tinggi semakin tinggi wahana, itu normalnya adalah ukuran pikselnya akan semakin besar. Dengan ukuran piksel yang semakin besar,
itu otomatis semakin tidak detail. Nah, contohnya kalau menggunakan citra satelit, ketemunya akan seperti ini, itu untuk daerah yang lebih regional. Kalau menggunakan pesawat yang terbang rendah atau menggunakan drone, kita bisa melihat suatu area menjadi lebih detail. Nah, nanti kedetailan data itu tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, terus ini saya lanjutkan. Nah, nanti Anda akan melakukan waktu praktikum itu akan melakukan pengukuran tentang panjang, lebar, luas, tinggi, volume, kemiringan, dan arah. Jadi dengan foto udara ini, Anda bisa mendapatkan ini semua tanpa harus ke lapangan. Jadi kalau kalian ke lapangan itu ngukur deep strike, ya banyak sekali. Sekarang kalau dengan tebing nanti, terutama kalau teman kalian itu mau skripsinya tentang geoteknik, menghitung kekar misalnya retakan-retakan yang ada di batuan, tidak perlu dihitung satu persatu, tapi cukup Anda foto dengan metode tertentu, kemudian diproses, nanti bisa dilihat secara otomatis, bisa dicari secara otomatis datanya. Nah, nanti terutama bukan yang kiri yang Anda interpretasi, tapi nanti foto udara stereo. Kenapa stereo? Karena Anda menggunakan dua foto udara yang bertampalan dan nanti menggunakan alat yang disebut stereoskopik. Jadi daerah yang bertampalan itu akan kelihatan seperti 3 dimensi. Kelebihannya apa? Sebenarnya ini tidak hanya kelebihan kita menggunakan foto udara saja, tapi dengan citra pada umumnya, yang pertama adalah menawarkan sudut pandang dan titik pengamatan yang baik. Kita nanti akan bisa Anda lihat, akan lebih gampang kalau kita melakukan interpretasi menggunakan penginderaan jauh terlebih dahulu sebelum nanti kita ke lapangan. Jadi kita sudah punya bayangan dulu nih, oh di sini kira-kira batuannya seperti ini. Luasannya atau penyebarannya seperti ini, kemudian struktur geologinya ada di situ. Itu akan lebih bagus daripada nanti Anda ke lapangan itu tanpa melakukan interpretasi daerah tersebut lebih dahulu. Sehingga yang kalau kalian sering menyebut smart mapping, itu adalah bagaimana kita memanfaatkan data-data yang sudah ada, termasuk itu data citra, baik itu foto udara, citra satelit, maupun yang lainnya, itu untuk melakukan pemetaan terlebih dahulu, sehingga ke lapangan nanti Anda hanya tinggal seperti melakukan checking saja. Tentunya tidak hanya sekedar checking, tapi juga ngambil sampel, mencocokkan apakah benar misalnya batas-batasannya di sini, mencocokkan misalnya struktur geologinya apakah benar ini sesar naik, sesar turun, sesar geser, dan lain sebagainya. Kemudian merupakan perekaman yang permanen, jadi tidak berubah-ubah, memiliki kepekaan spektral yang lebih luas daripada mata manusia. Jadi terutama nanti kalau kalian menggunakan citra satelit yang mempunyai banyak saluran atau banyak band, misalnya Aster itu mempunyai 14 saluran, kemudian citra Landsat itu 11 saluran, kemudian ada yang baru namanya Sentinel itu ada 126 saluran, namanya hiperspektral karena salurannya banyak sekali. Itu kepekaannya sangat bagus sehingga akan sangat detail kalau nanti Anda melakukan pemetaan di situ. Kemudian yang D adalah memiliki resolusi spasial dan geometris yang lebih baik daripada penginderaan jauh lainnya. Itu kalau foto udara ya. Maksudnya tadi kalau kita bandingkan antara citra satelit dengan foto udara, seperti yang saya sampaikan tadi, foto udara pasti mempunyai resolusi spasial yang lebih bagus. Dan geometris itu kesalahan yang lebih kecil daripada citra satelit. Karena apa? Semakin jauh
jarak antara objek dengan sensor, tentunya kesalahan itu akan semakin besar. Resolusi spasialnya semakin besar juga. Sehingga foto udara tentunya memiliki kelebihan atau kemampuan yang lebih baik dibandingkan citra satelit. Terus manfaatnya nanti sebagai sumber informasi, tentunya sumber informasi kalau Anda di sini untuk mengetahui satu atau memetakan satuan-satuan batuan, morfologi misalnya, kemudian struktur geologi, yang B mempelajari perubahan-perubahan, itu bisa dilakukan jika nanti Anda melakukan pemetaan geologi multitemporal. Multitemporal itu apa? Multi waktu, misalnya tahun ini, kemudian tahun depan, dan seterusnya. Nanti perubahan-perubahan yang ada di suatu area itu bisa terlihat. Sebagai pengganti peta, nah, itu bisa Anda kalau menggunakan peta topografi yang ada konturnya dibandingkan nanti Anda menggunakan DEM, itu pasti akan lebih mudah membayangkan morfologinya atau reliefnya jika menggunakan peta DEM dibandingkan peta topografi. Untuk perencanaan itu biasanya nanti untuk yang detail-detail, misalnya membutuhkan peta dengan skala sampai 1:1000, itu bisa sekali. Kemudian yang terakhir sebagai dasar membuat peta dasar keadaan terkini. Nah, ini misalnya kondisi di daerah bencana. Kita misalnya sulit untuk sampai ke sana, itu kita bisa ngirim pesawat dulu ke sana atau ngirim drone dulu ke area tersebut, karena drone itu bisa bergerak sampai 10 kilo dari pembawa remote-nya, itu untuk memetakan daerah bencananya itu seperti apa. Nah, setelah kita pelajari kondisi terkini dari suatu area, maka kita bisa melakukan perencanaan hal-hal yang dibutuhkan. Nah, ini sebagian untuk bencana biasanya. Nah, ini misalnya morfologi. Kalau seperti ini, ya, seperti ini, ya, saya bisa membedakan misalnya yang ini, yang sebelah sini itu daerah yang datar. Ini daerah yang datar, ini yang sama. Semakin ke bawah, itu akan semakin naik. Nah, di sini, misalnya ini, morfologi yang ada di sini, ya, dengan yang ada di sini, misalnya ya, ini kasar aja, itu mempunyai relief dan tekstur yang berbeda, sehingga mungkin batuannya berbeda. Tentunya dengan yang di sini juga berbeda, ini halus, ini sawah misalnya, dataran aluvial, data lempung, pasir, dan sebagainya. Tapi di sini atau di sini ini masih sama ya, satu gini, itu nanti areanya berbeda. Jadi nanti kita akan belajar lebih jauh bagaimana cara melakukan interpretasi suatu citra. Selanjutnya, nah, saat ini kita sering atau pasti tidak akan melakukan pemetaan itu dengan fotografi ya, dengan film seperti zaman dahulu. Saat ini kita sebagian besar atau bahkan 100% pasti menggunakan kamera digital. Nah, kamera digital sampai bisa menghasilkan suatu area yang luas seperti gambar di bawah, seperti gambar yang ada di bawah ini, itu biasanya terdiri dari banyak frame atau banyak foto-foto yang kemudian dimosaik menjadi satu dan akhirnya menjadi seperti ini. Nah, hal seperti ini nanti yang kita pelajari saat kita kalau kalian ada yang mengambil kuliah pemrosesan citra digital. Nah, ini yang atas itu adalah, nggak usah lihat mereknya ya, ini RC30 sama ADS40 ini adalah merek kameranya. Yang prinsipnya yang atas itu adalah yang masih menggunakan film atau fotografik, yang bawah itu sudah digital.
Nah, kalau fotografik itu nanti ke filmnya harus beda. Kalau mau black and white, atau mau yang berwarna, atau mau yang lain, itu nanti filmnya bisa berbeda-beda. Harus berbeda. Jadi dalam satu kali pengambilan data itu tidak bisa mengambil semuanya. Harus kameranya ganti-ganti. Namun kalau dengan digital, all spectral channel itu bisa, semua spektral yang kita inginkan itu bisa langsung ditangkap. Nah, saya itu salah satu keunggulannya. Nah, kemudian kalau menggunakan film itu harus diproses lebih dahulu tuh di sini. Tapi kalau dengan kamera digital langsung nih kita dapat hasilnya tanpa perlu diproses dengan di dark room atau ruang gelap biasanya. Nah, kemudian apa hasilnya adalah foto sesuai yang kita inginkan, misalnya foto yang hitam putih seperti tadi, atau yang color, atau yang inframerah, yang berwujud hard copy, belum digital. Apakah yang hard copy itu bisa digital? Bisa menjadi digital? Bisa, tapi harus di-scan dulu. Namun itu membutuhkan proses yang lebih lama. Nah, makanya yang saat ini dilakukan itu lebih cepat dan lebih gampang. Dan nantinya, kalau di sini namanya stereoplotter, kalau di sini nanti ada, terutama menggunakan software ya, itu nanti kita bisa melakukan DTM, membuat DTM, atau Digital Terrain Model, atau DEM, kalau Anda sering mendengarnya adalah DEM, bisa membuat ortofoto. Ortofoto itu foto yang sudah dibetulkan. Jadi nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Bisa untuk mapping, bisa untuk revisi peta yang sebelumnya, bisa hanya untuk visualisasi saja, image analysis dan klasifikasi. Dan ini semua nanti ya, yang ada di sini, nanti menjadi dasar untuk pengambilan data dan nanti dimasukkan di dalam GIS. Ini kaitannya dengan update data atau pengambilan data, dan ini terkait dengan sistem informasi geografis atau GIS. Nah, kenapa seperti itu? Jadi seperti ini misalnya. Ada GPS, ada GIS, dan ada remote sensing. Itu nanti kita bisa menjawab atau bisa memahami where, di mana, dan apa. Where is dan what is. What is-nya, misalnya, what is-nya itu misalnya, di sana itu batuannya apa. Caranya gimana? Dengan data remote sensing. Tanpa kita sana dulu. Where is? Di mana itu yang ada di sana? Nah, biasanya menggunakan GPS kalau untuk tahu. Tapi remote sensing saat ini itu semuanya sudah data spasial. Apa maksudnya data spasial? Adalah data yang semuanya sudah mengandung atau sudah mempunyai koordinat. Jadi kita sudah tahu tuh posisinya di mana kira-kira. Jadi kalau nanti Anda menarik garis sesar di suatu tempat di dalam citra satelit atau citra yang lain, itu sudah bisa dicari tuh, oh posisi sesarnya itu ada di sini. Tinggal nanti Anda bisa cari ke lapangan menggunakan GPS. Jadi where is sama what is-nya itu sudah bisa diketahui. Dan data-data ini itu nanti masuk ke dalam sistem GIS kalau Anda lakukan. Nah, ini dengan remote sensing ini, itu sebenarnya baru merupakan descriptive mapping. Jadi kita mendeskripsi apa yang kondisi real yang ada di suatu area. Deliniasi satuan batuan misalnya, deliniasi struktur, deliniasi morfologi yang semuanya itu merupakan physical feature atau kenampakan fisik yang ada di suatu area. Itu kemudian setelah melakukan descriptive
descriptive mapping itu kalian bisa melakukan analisis selanjutnya berupa perspektif modeling. Jadi setelah Anda bisa menjawab where is sama what is, ya, itu menggunakan data remote sensing, plus misalnya nanti data-data sekunder yang lain yang ada di situ, nanti yang harus dijawab itu adalah why dan so what. Contohnya misalnya, suatu daerah itu mengalami bencana longsor. Nah, setelah tahu ini, setelah data descriptive mapping-nya itu diketahui, misalnya, oh slope-nya terjal, oh batuannya ini, ternyata di sana ada struktur geologi dan lain sebagainya, land use-nya bagaimana, kemudian curah hujannya bagaimana, data-data tambahan yang lain, itu akhirnya kita bisa menjawab why, kenapa di situ longsor misalnya, atau kenapa di situ banjir misalnya. Nah, setelah why-nya itu terjawab, maka akhirnya yang harus diselesaikan yang terakhir adalah so what. Itu untuk biasanya bukan dari geologi, tapi dari disiplin ilmu yang lain, tapi so what itu artinya adalah apa yang harus dilakukan setelahnya. Misalnya kalau longsor tadi, bagaimana penanggulangannya. Untuk banjir misalnya, bagaimana cara pencegahannya. Dan itu semua nanti adalah menggunakan spatial relationship. Nanti kalian akan lebih banyak berdiskusi tentang spatial relationship itu di kuliah geoinformasi. Jadi pada intinya remote sensing itu untuk mendapatkan data-data dasar yang ada di suatu area. Nah, data dasar itu tinggal nanti aplikasinya atau perspektif modelingnya bisa digunakan untuk banyak hal. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Cukup? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk kan tadi ada yang Bapak jelaskan juga tentang kalau yang gelombang ini tuh ada segini saluran, terus yang satu lagi ada beberapa saluran. Nah, saluran-saluran itu maksudnya gimana ya, Pak? Gelombang elektromagnetik itu kan banyak, Mas. Iya, Pak. Ya. Nah, nanti sensor itu akan menangkap sesuai kemampuannya atau sesuai yang kita inginkan. Misalnya, gelombang elektromagnetik yang kita inginkan itu adalah inframerah termal. Sehingga makanya nanti yang ditangkap banyak inframerah termal saja. Atau yang diinginkan hanya menangkap yang sinar tampak saja, misalnya di sini yang color. Maka yang ditangkap hanya color saja. Itu kalau kita menggunakan sensor foto, menggunakan kamera atau foto. Namun, kalau kita nanti menggunakan citra satelit, itu nanti panjang gelombang yang bisa ditangkap itu akan sangat lebar. Namun dibagi per band. Nah, per band itu nanti mempunyai spesifikasi tersendiri. Misalnya band 1 itu bagus untuk pemetaan air. Kemudian band 2 itu bagus untuk pemetaan penggunaan lahan, itu sudah ada. Dan itu nanti akan dipelajari kalau nanti kalian kuliah pengolahan citra digital. Kalau untuk saat ini, kalian menerima jadinya saja. Jadi yang kalian interpretasi itu sudah dibantu oleh teman-teman asisten, disiapkan, tinggal kalian interpretasi saja. Gitu kira-kira, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Pak, perkenalkan saya Mas Ali Rahman. Ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya mengenai tadi penjelasan yang soal atmosfer tadi Pak. Itu kan salah satu sifat atmosfer tadi bersifat selektif ya terhadap panjang gelombang. Nah, kira-kira panjang gelombangnya itu takarannya dari berapa sampai berapa Pak?
Coba panjang gelombangnya itu nanti disebut sebagai jendela atmosfer. Ya, coba nanti di searching jendela atmosfer itu berapa sampai berapa. Itu tadi yang saya tanyakan. Justru jendela atmosfer itu panjang gelombangnya berapa sampai berapa. Jadi tidak semua panjang gelombang itu bisa dilewatkan oleh atmosfer, tapi yang sebagian saja yang bisa lewat, dan itu namanya spektrum elektromagnetiknya namanya jendela atmosfer. Nah, itu justru itu yang harus Anda cari. Itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain silakan. Cukup? Oke, kalau nggak ada, terima kasih semuanya. Jangan lupa nanti kembali ke kampus tanggal 2 ya. Jangan sampai lewat. Oke, selamat siang semua. Siang, Siang, Pak. Pak. Yang Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang Pak, terima kasih.